Pagi masih menyelimuti Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kabut tipis turun di atas sawah, sementara suara burung terdengar dari pepohonan di belakang rumah-rumah warga. Jalan menuju Pasar Bayat mulai ramai oleh pedagang yang membawa sayuran, beras, telur, dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Di salah satu sudut pasar, seorang perempuan berusia sekitar 55 tahun sibuk menyiapkan dagangannya. Namanya Nyai Sembadra. Sejak suaminya, Ki Sura, meninggal beberapa tahun lalu, Sembadra menjalani hidup dengan berjualan pecel. Lapaknya sederhana, hanya meja kayu, bangku panjang, tampah berisi sayuran, beberapa lauk, serta cobek batu yang selalu menjadi saksi tangannya mengulek sambal setiap pagi. Bagi warga Pasar Bayat, Sembadra hanyalah seorang janda biasa. Tidak banyak yang mengetahui bahwa semasa hidupnya, Ki Sura sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan batin dengan doa dan ruqyah. Sembadra selalu mendampinginya. Dari situlah ia belajar banyak hal. Namun setelah Ki Sura meninggal, Sembadra memilih menutup rapat kemampuan tersebut. Baginya, kehidupan sederhana jauh lebih baik. Pagi itu, ketika pasar mulai ramai, seorang perempuan bernama Rukayah datang menghampiri. "Nyai, pecelnya 1." Sembadra tersenyum. "Pedas seperti biasa?" Rukayah mengangguk, tetapi wajahnya terlihat pucat. Sembadra yang sedang menuangkan sambal tiba-tiba berhenti. Matanya memperhatikan tangan Rukayah yang gemetar. "Kamu kenapa, Rukayah?" Perempuan itu terdiam cukup lama. "Di rumah sedang ada masalah, Nyai." Sembadra tidak langsung bertanya lagi. Ia menyelesaikan bungkusan pecel, lalu menyerahkannya. "Masalah apa?" Rukayah menatap sekeliling. Setelah memastikan tidak ada orang yang memperhatikan, ia mendekat. "Sudah hampir 3 minggu, rumah kami terasa aneh." Suaranya mengecil. "Setiap malam ada suara orang berjalan di atas genteng. Kadang terdengar suara benda diseret dari dapur. Ayam-ayam kami mati satu persatu." Sembadra mulai serius. "Sudah diperiksa ke dokter?" "Kalau sakit biasa sudah, Nyai. Tapi suami saya, Wiranta, sering terbangun tengah malam sambil memegangi dada. Napasnya seperti berat sekali." Rukayah kemudian menceritakan keadaan putrinya, Pusparini. Anak perempuan itu beberapa kali terbangun sambil menangis. Dalam mimpinya, Pusparini selalu melihat seorang perempuan tua berdiri sendirian di tengah sawah. Dia selalu bilang perempuan itu memanggil namanya, bisik Rukayah. Sembadra merasakan bulu kuduknya meremang. "Sudah pernah dibawa ke orang pintar?" Rukayah menggeleng cepat. "Belum, saya takut salah jalan." Sembadra mengangguk pelan. "Kamu pulang dulu. Jangan ceritakan ini kepada banyak orang. Nanti sore saya datang." Rukayah menatapnya. "Nyai benar-benar mau datang? Kalau tetangga sedang kesusahan, masa saya diam saja?" Rukayah akhirnya tersenyum tipis. Setelah perempuan itu pergi, Sembadra kembali melayani pembeli. Namun pikirannya tidak lagi sepenuhnya berada di pasar. Ada sesuatu dalam cerita Rukayah yang terasa berbeda. Menjelang siang, pasar mulai sepi. Sembadra membereskan dagangannya. Ketika mengambil ember di bawah meja, tangannya tiba-tiba berhenti. Di sudut bawah meja, terdapat segumpal tanah hitam bercampur rambut. Sembadra menatap benda itu dengan wajah pucat. Ia yakin
Benda tersebut tidak ada ketika membuka lapak pagi tadi. Sembadra tidak menyentuhnya. Ia mengambil daun pisang, membungkus benda itu, lalu menyimpannya terpisah. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa yang meletakkan benda itu? Mengapa tepat di lapaknya? Dan apa hubungannya dengan keluarga Wiranta? Malam datang. Rumah Sembadra terasa sunyi. Setelah selesai sholat, ia duduk di ruang tengah dan membuka peti kayu peninggalan Kisura. Di dalamnya masih tersimpan beberapa buku catatan lama. Tangannya mengambil sebuah buku bersampul coklat. Sembadra mengusap permukaannya perlahan. Masura, gumamnya. Ia menarik napas panjang. Apakah kejadian seperti ini kembali terjadi? Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu belakang. Tok, tok, tok. Sembadra membeku. Ia menunggu. Tidak ada suara. Kemudian ketukan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Siapa? Tidak ada jawaban. Sembadra mengambil senter dan berjalan perlahan menuju pintu belakang. Ia membuka pintu sedikit. Udara malam langsung menerpa wajahnya. Halaman kosong. Tidak ada manusia. Tidak ada suara. Namun ketika cahaya senter diarahkan ke tanah, Sembadra melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Ada jejak kaki basah. Jejak itu bermula dari arah dapur dan berhenti tepat di depan pintu. Padahal halaman tersebut tidak tergenang air. Sembadra mundur selangkah. Matanya tetap tertuju pada jejak itu. Kemudian, dari arah dapur terdengar suara seperti seseorang menarik napas panjang. Sembadra segera menutup pintu. Tangannya gemetar, tetapi ia berusaha tetap tenang. Ia teringat pesan Kisura sebelum meninggal. Kalau suatu hari kamu menemukan sesuatu yang tidak wajar, jangan pernah melawannya dengan rasa takut. Sembadra memejamkan mata. Kemudian ia membaca doa dengan suara pelan. Malam itu, ia belum mengetahui siapa yang mengganggu keluarga Wiranta. Namun satu hal mulai ia pahami. Apa yang terjadi di rumah tetangganya bukan gangguan biasa. Dan tanpa disadari Sembadra, sejak Rukayah datang membeli pecel pagi tadi, dirinya telah ikut terseret ke dalam sebuah persoalan yang jauh lebih gelap daripada yang selama ini ia bayangkan. Keesokan paginya, Sembadra tetap membuka lapak pecelnya di pasar Bayat seperti biasa. Namun pikirannya masih tertinggal pada jejak kaki basah yang muncul di halaman rumahnya semalam. Ia tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Menjelang sore, Sembadra menepati janjinya untuk datang ke rumah Wiranta dan Rukayah. Rumah mereka berada di sebuah gang kecil di Dusun Kerakitan. Letaknya tidak jauh dari persawahan. Rumah itu terlihat cukup terawat, tetapi suasananya terasa sepi. Rukayah segera menyambutnya. "Masuk, Nyai. Saya sudah menunggu." Sembadra melangkah masuk. Baru beberapa meter, ia berhenti. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin daripada di luar. Ia melihat ke arah ruang tengah. Wiranta sedang duduk bersandar di kursi kayu. Wajahnya pucat dan matanya terlihat cekung. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Sembadra. Wiranta menggeleng pelan. "Semalam saya tidak bisa tidur. Ada kejadian lagi." Wiranta menatap istrinya sebelum menjawab. "Sekitar tengah malam, saya mendengar suara ibu saya." Sembadra terdiam. "Ibu saya sudah meninggal 20 tahun lalu," lanjut Wiranta. "Suara itu memanggil saya dari belakang rumah." Rukayah memegang lengannya. "Untung saya menahannya. Kalau tidak, mungkin dia sudah keluar." Sembadra meminta mereka menunjukkan bagian belakang rumah. Di sana terdapat pohon mangga tua yang dahannya menjulur ke atas atap. Di dekat batang pohon
terdapat sumur lama yang sudah tidak digunakan. Sembadra berdiri beberapa saat di depan sumur. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari dalam. "Pak!" Sembadra menoleh. Pusparini berdiri di ambang pintu dapur. "Kenapa?" tanya Rukayah. Pusparini menunjuk sumur. "Tadi ada yang memanggil saya dari sana." Wajah Rukayah langsung pucat. Sembadra mendekati gadis itu. "Jangan mendekat ke sumur. Mulai sekarang kalau mendengar suara apapun dari belakang rumah, jangan dijawab." Pusparini mengangguk. Malam mulai turun ketika Sembadra memeriksa kamar gadis itu. Di bawah tempat tidur tidak ditemukan apa-apa. Namun ketika ia mengangkat tikar kecil di sudut kamar, terlihat noda tanah hitam. Sembadra berjongkok. "Siapa yang menaruh ini?" "Tidak tahu, Nyai," jawab Rukayah. Sembadra tidak menyentuh noda tersebut. Ia meminta semua anggota keluarga berkumpul di ruang tengah. Setelah itu ia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara perlahan. Awalnya keadaan tenang. Namun beberapa menit kemudian tubuh Pusparini mulai gemetar. "Bu," katanya lirih. Rukayah langsung memeluknya. "Aku di sini." Pusparini menangis. "Perempuan itu datang lagi." "Di mana?" tanya Wiranta. Pusparini menunjuk ke arah pintu depan. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi Sembadra merasakan hawa dingin melewati tubuhnya. Pintu rumah tiba-tiba bergerak sendiri. Krek, krek. Joko, putra Wiranta, yang sejak tadi diam langsung berdiri. "Angin mungkin." Sembadra menatapnya. "Jangan dibuka." Joko mengurungkan niat. Beberapa detik kemudian terdengar langkah kaki dari halaman. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Suara itu semakin dekat. Berhenti tepat di depan pintu. Semua orang diam. Kemudian terdengar ketukan. Tok, tok, tok. Rukayah menutup mulutnya agar tidak berteriak. Sembadra tetap duduk tenang sambil melanjutkan bacaan. Ketukan itu berubah menjadi suara seseorang berbisik. "Wiranta." Wajah Wiranta langsung pucat. "Itu suara ibu saya." Sembadra menggeleng. "Jangan jawab." Suara itu kembali terdengar. "Wiranta, bukakan pintunya." Joko menatap ayahnya. Namun Sembadra terus membaca doa. Beberapa saat kemudian, suara tersebut menghilang. Rumah kembali sunyi. Tidak seorang pun berani bergerak. Sembadra membuka mata dan berkata pelan, "Mulai malam ini, jangan ada seorang pun yang keluar sendirian." Ia memandang ke arah pintu. "Yang datang tadi bukan orang yang kalian kenal." Di luar rumah, tepat di bawah pohon mangga, terlihat bayangan seseorang berdiri diam. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menunggu. Dan tanpa diketahui keluarga Wiranta, seseorang dari rumah sebelah sedang memperhatikan semua kejadian tersebut dari balik jendela. Sejak kejadian malam itu, rumah Wiranta tidak pernah benar-benar tenang. Pagi harinya, suara ayam dan aktivitas warga kembali terdengar seperti biasa. Tetapi keluarga itu masih menyimpan ketakutan yang sulit dijelaskan. Sembadra datang lagi setelah menyelesaikan dagangannya di Pasar Bayat. Ia membawa beberapa perlengkapan sederhana
dan meminta Rukayah menunjukkan seluruh bagian rumah. "Jangan ada yang ditutupi," pesan Sembadra. "Kalau memang ada sesuatu yang tidak biasa, saya harus tahu." Rukayah mengangguk. Mereka memeriksa kamar, dapur, gudang, hingga halaman belakang. Di dekat sumur tua, Sembadra menemukan tanah yang baru saja digali. "Siapa yang menggali tempat ini?" tanyanya. Wiranta menggeleng. "Tidak ada. Sumur itu sudah bertahun-tahun tidak digunakan." Sembadra jongkok dan memperhatikan tanah di sekitarnya. Ada bekas telapak kaki samar, tetapi bentuknya tidak jelas karena tertutup lumpur. Mbah Jayeng, sesepuh kampung, kebetulan datang ketika melihat mereka berkumpul. "Ada apa?" tanyanya. Wiranta kemudian menceritakan semuanya. Mbah Jayeng menarik napas panjang. "Sebenarnya, saya sudah lama ingin mengatakan sesuatu." Semua mata tertuju kepadanya. "Dulu, keluarga kalian pernah punya masalah dengan Ureksa." Wiranta langsung terdiam. "Itu sudah lama selesai," katanya. "Menurutmu selesai," jawab Mbah Jayeng. "Tapi belum tentu di hati orang lain." Rukayah tampak gelisah. Persoalan itu memang sudah bertahun-tahun berlalu. Dulu ada sengketa mengenai sebidang tanah yang berbatasan dengan sawah milik keluarga Wiranta. Ureksa merasa tanah tersebut seharusnya menjadi bagian dari miliknya. Masalah akhirnya diselesaikan melalui perangkat desa. Tanah tetap menjadi milik keluarga Wiranta. Sejak saat itu, hubungan mereka tidak pernah benar-benar baik. "Jangan langsung menuduh Ureksa," kata Sembadra. "Kita hanya mencari hubungan dari semua kejadian." Malam berikutnya, gangguan kembali muncul. Pusparini terbangun sambil mencerit. Rukayah berlari ke kamarnya. Anaknya sedang duduk di atas tempat tidur dengan wajah pucat. "Ibu, perempuan itu ada di sawah." "Perempuan siapa?" Pusparini menunjuk jendela. Dia berdiri di sana. Rukayah melihat keluar. Tidak ada siapa-siapa. Namun ketika ia kembali menoleh, terdapat bekas lumpur di lantai kamar. Padahal pintu dan jendela terkunci. Keesokan paginya, Sudira mulai berubah pikiran. Selama ini ia selalu menganggap semua kejadian itu hanya kebetulan. Tetapi malam sebelumnya, ia melihat sendiri sesuatu yang membuatnya tidak bisa tidur. Saat hendak mengambil air, ia melihat bayangan perempuan berdiri di dekat sumur. Bayangan itu kemudian menghilang ketika ia menyalakan lampu. "Saya mulai percaya, Nyai," katanya kepada Sembadra. Sembadra menatapnya. "Percaya boleh, tapi jangan sampai rasa takut menguasai pikiranmu." Siang itu, Sembadra melakukan ruqyah kembali. Ketika bacaan mulai dilantunkan, Pusparini mendadak menangis. Tangannya mencengkeram selimut. Jangan suruh saya pergi." Rukayah menangis mendengarnya. Sembadra tetap tenang. "Kamu tidak perlu takut, tetap tenang." Beberapa saat kemudian, Pusparini menyebut sebuah nama. Ureksa. Ruangan langsung sunyi. Sudira berdiri. Jadi benar dia. Sembadra segera menahannya. Belum tentu. Nama yang keluar bukan bukti. Malam itu, Sembadra pulang membawa banyak pertanyaan. Sesampainya di rumah, ia membuka peti peninggalan Kisura. Di antara buku-buku lama, ia menemukan catatan yang pernah dibuat suaminya. Salah satu halaman membuatnya terdiam. Di sana tertulis tentang cara menghadapi gangguan yang berasal dari benda asing
yang sengaja diletakkan di sekitar rumah. Sembadra menghela napas. Jadi benar. Ia mulai memahami bahwa keluarga Wiranta mungkin memang sedang menjadi sasaran seseorang. Namun, sebelum sempat membaca halaman berikutnya, terdengar suara dari luar rumah. Seseorang berbisik, "Jangan ikut campur." Sembadra menutup bukunya. Ia berdiri perlahan. Kali ini, ia tidak merasa takut. Ia justru semakin yakin bahwa persoalan tersebut harus diselesaikan sebelum gangguan itu memakan korban lebih banyak. Sejak malam ketika Sembadra mendengar bisikan dari luar rumah, ia semakin yakin bahwa gangguan yang menimpa keluarga Wiranta bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Namun, ia tetap menahan diri untuk tidak menuduh Reksa tanpa bukti. Sore itu, Sembadra kembali mendatangi rumah Wiranta. Langit di atas Bayat tampak gelap meskipun hari belum benar-benar malam. Angin dari arah perbukitan berembus cukup kencang. Begitu memasuki halaman, Sembadra langsung melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Pohon mangga tua di depan rumah bergoyang keras, padahal pohon-pohon lain hampir tidak bergerak. "Nyai," panggil Rukayah dari pintu. Sembadra menoleh. "Semua ada di dalam?" "Ada." Sembadra segera masuk. Di ruang tengah, Wiranta, Rukayah, Sudira, dan Pusparini sudah berkumpul. Wajah mereka terlihat tegang. "Sejak siang tadi rumah terasa aneh," kata Wiranta. "Apa yang terjadi?" Suara ketukan dari kamar Pusparini, padahal tidak ada siapa-siapa. Sembadra mengangguk. "Mulai malam ini, kita jangan berpencar. Kita hadapi bersama." Malam semakin larut. Hujan mulai turun di luar. Sembadra meminta semua anggota keluarga berkumpul di ruang tengah. Ia menenangkan mereka, lalu mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran. Beberapa menit pertama, tidak terjadi apa-apa. Kemudian, lampu tiba-tiba berkedip. Sekali, dua kali, lalu padam. Rukayah memegang tangan suaminya. "Nyai." "Tenang," jawab Sembadra. Dari arah dapur terdengar suara benda jatuh. Brak! Sudira menyalakan senter. "Jangan pergi sendirian," kata Sembadra. Namun sebelum mereka sempat bergerak, terdengar suara langkah dari halaman. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Suara itu mengitari rumah. Kemudian berhenti di belakang dinding. Pusparini mulai menangis. "Dia datang lagi." Sembadra terus membaca. Tiba-tiba pintu depan diketuk keras. Brak! Semua orang terkejut. Kemudian terdengar suara seorang laki-laki. "Wiranta, keluar!" Sudira mengenali suara itu. Itu Reksa. Wiranta hendak berdiri, tetapi Sembadra menahannya. "Jangan buka." Dari luar terdengar suara Reksa lagi. "Kita harus bicara." Tidak ada yang menjawab. Beberapa detik kemudian, suara itu hilang. Rumah kembali sunyi. Sembadra melanjutkan bacaan sampai suasana perlahan tenang. Menjelang tengah malam, ia meminta Sudira mengambil lampu minyak. Ketika pemuda itu membuka pintu samping, ia melihat sesuatu di bawah pohon mangga. "Nyai," suaranya gemetar. "Ada apa?" "Seperti ada benda dikubur." Sembadra segera mendekat. Tanah di bawah pohon memang terlihat baru digali. Sudira mengambil cangkul kecil dan perlahan menyingkirkan tanah. Tidak lama kemudian, ujung cangkul mengenai sesuatu. Tak! Sebuah bungkusan kain gelap muncul dari dalam tanah. Rukayah langsung mundur. "Jangan disentuh," kata Sembadra. Ia meminta Sudira berhenti.
Sembadra memperhatikan benda tersebut dari jarak dekat. Ia tidak membukanya. Ia hanya memastikan bahwa benda itu memang sengaja diletakkan di sana. Pagi menjelang ketika mereka kembali masuk ke rumah. Wiranta duduk dengan wajah penuh kebingungan. Siapa yang melakukan semua ini, Nyai? Sembadra menjawab pelan. Saya belum tahu. Ia menatap seluruh keluarga. Tapi malam ini kita tahu satu hal. Gangguan ini memang diarahkan kepada rumah kalian. Rukayah menangis. Apakah kami akan terus seperti ini? Sembadra menggenggam tangannya. Tidak, selama kita tidak menyerah dan tidak membalas dengan cara yang salah. Di luar rumah, hujan mulai reda. Namun, di balik pagar, seseorang berdiri dalam kegelapan. Ureksa memandang ke arah rumah Wiranta. Ia melihat Sembadra membawa bungkusan yang baru ditemukan. Wajahnya berubah tegang. Ia baru menyadari bahwa perempuan penjual pecel yang selama ini dianggap biasa ternyata mengetahui lebih banyak daripada yang ia kira. Ureksa berbalik dan berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Sementara Sembadra berdiri di teras dan memandang punggungnya dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, ia mulai yakin bahwa rahasia lama antara dua keluarga tersebut belum benar-benar berakhir. Sejak bungkusan kain gelap ditemukan di bawah pohon mangga, suasana di rumah Wiranta berubah. Tidak ada seorang pun yang berani menyentuh benda itu. Sembadra membawanya ke tempat yang aman untuk sementara, sambil meminta keluarga Wiranta tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan rasa marah. Namun pagi itu, kejadian aneh justru terjadi di rumah Ureksa. Mbah Jayeng datang menemui Sembadra dengan wajah serius. Nyai, Ureksa sedang sakit. Sembadra menatapnya. Sakit apa? Tidak jelas. Sejak semalam dia demam tinggi. Katanya mendengar suara orang berjalan di dalam kamarnya. Sembadra terdiam. Ia teringat wajah Ureksa yang dilihatnya di balik pagar malam sebelumnya. Apakah dia mau ditemui? Mbah Jayeng mengangguk. Mereka pun mendatangi rumah Ureksa yang letaknya tidak jauh dari rumah Wiranta. Begitu masuk, suasananya terasa berbeda. Rumah itu lebih gelap daripada biasanya. Jendela tertutup rapat, meskipun matahari sudah tinggi. Ureksa terbaring di dipan. Wajahnya pucat dan tubuhnya berkeringat. Nyai, katanya lirih. Sembadra duduk tidak jauh darinya. Apa yang terjadi? Ureksa tidak langsung menjawab. Semalam saya mendengar suara orang memanggil nama saya. Suara siapa? Ureksa menelan ludah. Saya tidak tahu. Tiba-tiba dari kamar belakang terdengar suara benda jatuh. Berak. Ureksa langsung bangkit. Jangan ke sana. Sembadra menatapnya. Kenapa? Ureksa diam. Mbah Jayeng memperhatikan perubahan wajahnya. Kalau ada yang ingin kamu ceritakan, sekarang waktunya. Ureksa menunduk. Beberapa saat kemudian, ia berkata pelan. Saya memang pernah melakukan sesuatu. Sembadra tidak menyela. Saya marah kepada Wiranta karena masalah tanah lama. Saya merasa keluarga saya diperlakukan tidak adil. Jadi, apa yang kamu lakukan? Ureksa menutup wajahnya.
Saya meminta bantuan seseorang. Ruangan mendadak sunyi. "Siapa?" tanya Sembadra. "Saya tidak tahu namanya. Orang itu tinggal jauh dari sini. Saya hanya diberi petunjuk untuk meletakkan beberapa benda di sekitar rumah Wiranta." Mbah Jayeng menghela napas. "Kenapa kamu melakukan itu?" "Saya hanya ingin mereka merasakan penderitaan. Saya tidak menyangka istri dan anaknya ikut terkena." Sembadra memandang Wreksa dengan kecewa. "Dendam membuatmu membuka pintu yang seharusnya tidak pernah kamu dekati." Wreksa menangis. "Tolong saya, Nyai." Sembadra mengangguk, tetapi wajahnya tetap tegas. "Saya akan membantu. Tapi kamu harus berhenti menyimpan dendam. Kamu juga harus mengakui kesalahanmu kepada Wiranta." Wreksa tidak menjawab. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari kamar belakang. Tok, tok, tok. Sembadra berdiri. Siapa yang ada di kamar itu? Wreksa semakin pucat. Tidak ada. Ketukan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Sembadra meminta Mbah Jayeng tetap di ruang tengah. Ia berjalan menuju kamar belakang. Pintu kamar terbuka sedikit. Saat didorong, tidak ada siapapun di dalam. Namun di lantai, terdapat sebuah benda kecil yang dibungkus kain. Sembadra tidak menyentuhnya. Ia hanya menatap Weksa dari ambang pintu. "Ini masih berhubungan dengan apa yang kamu lakukan?" Weksa mengangguk dengan gemetar. "Saya tidak tahu benda itu ada di sana." Sembadra memahami sesuatu. Gangguan tersebut bukan hanya menimpa keluarga Wiranta. Sekarang, Weksa sendiri mulai menjadi korban. Sore harinya, Sembadra kembali ke rumah dan membuka catatan peninggalan Kisura. Ia membaca halaman demi halaman dengan hati-hati. Dalam catatan itu tertulis bahwa ketika seseorang menggunakan jalan yang salah untuk mencelakai orang lain, masalahnya bisa berkembang dan justru berbalik menghantui orang yang memulainya. Sembadra menutup buku. "Mas Sura, sekarang saya mengerti kenapa dulu kamu selalu bilang dendam hanya akan melahirkan dendam baru." Malam semakin gelap. Di rumah Weksa, suara langkah kembali terdengar. Namun kali ini, suara itu berhenti tepat di samping tempat tidurnya. Weksa membuka mata. Di sudut kamar, tampak bayangan seseorang berdiri membelakanginya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Bayangan itu perlahan menoleh. Weksa menutup mata. Saat membukanya kembali, kamar sudah kosong. Tetapi di lantai, terdapat jejak kaki basah yang mengarah tepat ke tempat tidurnya. Sejak malam itu, Weksa akhirnya sadar bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan dengan menyembunyikan kesalahan. Ia harus berani menghadapinya. Dan Sembadra tahu, satu-satunya cara untuk menghentikan semua gangguan tersebut adalah menghadapi sumber masalah sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Malam setelah Wreksa melihat bayangan di kamarnya, ia akhirnya tidak mampu lagi menyembunyikan ketakutannya. Sejak kejadian itu, tubuhnya semakin lemah. Demamnya naik turun, tidur selalu terganggu. Dan setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara langkah yang berhenti tepat di samping tempat tidurnya. Pagi-pagi sekali, Mbah Jayeng datang menemui Sembadra. "Nyai, Wreksa meminta bertemu." Sembadra yang sedang menyiapkan sayuran untuk dagangan pecelnya berhenti mengulek sambal.
Bagaimana keadaannya? Semalam dia tidak tidur. Katanya ada suara perempuan menangis dari kamar belakang. Sembadra menghela napas. Baik, setelah saya selesai di pasar, saya datang. Namun hari itu Sembadra tidak tenang berjualan. Beberapa kali tangannya berhenti sendiri ketika mengulek sambal. Ingatannya kembali kepada catatan Kisura. Ia teringat pesan suaminya bahwa orang yang sedang ketakutan sering mengambil keputusan tanpa berpikir jernih. Menjelang sore, Sembadra mendatangi rumah Hureksa. Hureksa duduk di ruang tengah dengan wajah pucat. Matanya merah karena kurang tidur. Di sampingnya, Mbah Jayeng hanya diam memperhatikan. "Saya ingin mengakhiri semuanya, Nyai," kata Hureksa. Sembadra duduk di hadapannya. "Kalau benar ingin mengakhiri, kamu harus berani mengatakan semuanya." Hureksa menunduk. "Saya sudah terlalu jauh." "Sejauh apa?" Hureksa menarik napas panjang. Dulu, setelah persoalan tanah dengan Wiranta, saya bertemu seseorang. Orang itu mengatakan bisa membantu membuat keluarga Wiranta mengalami kesialan. Siapa orang itu? Saya tidak tahu nama sebenarnya. Orang-orang memanggilnya dengan sebutan tertentu. Saya menemuinya jauh dari sini. Sembadra tidak bertanya lebih jauh mengenai cara-cara yang digunakan orang tersebut. Ia hanya ingin memastikan bahwa Hureksa benar-benar berhenti. "Apakah kamu masih berhubungan dengannya?" "Tidak." "Pastikan tidak pernah lagi." Hureksa mengangguk. "Semua benda yang pernah dia berikan masih ada?" Hureksa terdiam cukup lama. "Ada beberapa." "Di mana?" Hureksa menunjuk ke kamar belakang. Sembadra langsung menatap Mbah Jayeng. "Jangan ada yang menyentuh sebelum kita tahu apa yang harus dilakukan." Malam itu, mereka sepakat bahwa persoalan tersebut harus diselesaikan dengan cara yang tidak memperbesar ketakutan. Sembadra meminta Hureksa mengakui kesalahannya kepada Wiranta dan berhenti menyimpan dendam. Namun, sebelum mereka meninggalkan rumah, suara benda jatuh terdengar dari kamar belakang. Brak! Hureksa langsung berdiri. "Nyai." Sembadra memberi isyarat agar ia tetap duduk. Suara itu disusul suara gesekan, seperti sesuatu sedang diseret di lantai. Serek, serek. Mbah Jayeng membaca doa pelan. Sembadra mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata, "Kita tidak perlu mengejar apapun malam ini. Jangan panik." Suara tersebut perlahan berhenti. Mereka meninggalkan rumah Hureksa setelah keadaan kembali tenang. Keesokan harinya, Hureksa datang sendiri ke rumah Wiranta. Sudira yang membuka pintu langsung terkejut. "Kamu?" Hureksa menunduk. "Saya ingin bicara dengan ayahmu." Wiranta keluar dari ruang tengah. Melihat Hureksa berdiri di depan rumahnya, wajahnya langsung berubah. "Ada apa?" Hureksa tidak sanggup menatap matanya. "Saya datang untuk meminta maaf." Wiranta terdiam. "Saya yang membuat semua ini terjadi." Rukayah yang mendengar perkataan tersebut keluar dari dapur. "Apa maksudmu?" Hureksa akhirnya menceritakan semuanya. Ia mengaku bahwa rasa sakit hati akibat persoalan tanah membuatnya mengambil jalan yang salah. Ia juga mengaku pernah meletakkan benda-benda tertentu di sekitar rumah Wiranta. Rukayah menangis. "Kenapa harus keluarga saya?" Hureksa tidak mampu menjawab. Wiranta mengepalkan tangannya. Selama beberapa detik ia terlihat ingin marah. Namun Sembadra yang datang bersama Mbah Jayeng segera berkata,
Jangan selesaikan dengan kemarahan. Wiranta menarik napas panjang. Saya sangat marah, Uleksa. Saya tahu, anak saya ketakutan setiap malam. Saya minta maaf. Ruangan menjadi sunyi. Akhirnya Wiranta berkata, saya tidak akan membalasmu. Tapi mulai sekarang, jangan pernah lagi mengusik keluarga saya. Ureksa mengangguk sambil menahan tangis. Saya berjanji. Setelah pengakuan itu, Sembadra meminta seluruh keluarga bersiap untuk melakukan ruqyah bersama. Ia tidak menjanjikan bahwa semua gangguan akan langsung hilang. Ia hanya mengatakan bahwa mereka harus berusaha dengan tenang, memperbanyak doa, dan tidak membiarkan rasa takut menguasai hati. Malam Jumat tiba. Hujan turun deras di seluruh wilayah Bayat. Air mengalir dari genteng rumah Wiranta. Angin membuat daun pohon mangga bergerak liar. Di ruang tengah, seluruh keluarga berkumpul. Wiranta duduk di samping Rukayah. Sudira berada dekat pintu. Pusparini duduk di samping ibunya. Ureksa juga datang. Mbah Jayeng berada di sudut ruangan. Sementara Sembadra duduk di depan mereka. Lampu minyak diletakkan di atas meja karena listrik beberapa kali padam. Mulai malam ini, kata Sembadra, jangan pikirkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita hanya ingin rumah ini kembali tenang. Semua mengangguk. Sembadra kemudian mulai membaca ayat-ayat Al-Quran. Suara hujan menjadi satu-satunya suara dari luar. Beberapa menit berlalu. Pusparini menundukkan kepala. Rukayah memegang tangannya. Raras, panggil Sembadra, menggunakan nama kecil yang selama ini dipakai keluarga untuk memanggil Pusparini. Gadis itu mengangkat wajah. Saya di sini, Nyai. Tarik napas pelan. Jangan takut. Pusparini mengangguk. Bacaan kembali dilanjutkan. Tiba-tiba, lampu minyak bergoyang. Api kecilnya memanjang, lalu mengecil. Sudira menoleh ke arah jendela. Nyai. Sembadra tetap membaca. Ada apa? Seperti ada orang di luar. Semua menoleh. Di balik jendela, tampak bayangan samar. Tinggi. Diam. Tidak bergerak. Sudira hendak berdiri, tetapi Sembadra segera menghentikannya. Jangan buka jendela. Bayangan itu perlahan bergeser. Kemudian hilang. Rukayah memeluk Pusparini. Sudah pergi. Sembadra mengangguk. Jangan dipikirkan. Beberapa saat kemudian, Ureksa mulai gemetar. Saya mendengar suara. Suara siapa? Tanya Mbah Jayeng. Ureksa menatap lantai. Dia memanggil saya. Sembadra menghentikan bacaan sejenak. Jangan dijawab. Ureksa mengangguk. Namun suara itu terdengar lagi. Ureksa. Kali ini semua orang mendengarnya. Suara tersebut terdengar dari arah kamar belakang. Rukayah menutup mulut. Sudira berdiri. Siapa yang ada di sana? Jangan, kata Sembadra tegas. Sudira kembali duduk. Suara itu berubah menjadi tangisan. Perlahan, panjang. Seperti seorang perempuan yang sedang menangis sendirian. Pusparini mulai menangis. Ibu, saya takut. Rukayah memeluknya. Kita bersama-sama. Sembadra terus membaca. Tangisan tersebut semakin keras. Kemudian terdengar suara benda jatuh di kamar belakang. Brak. Pintu kamar
Air mata Reksa mengalir. Saya tidak ingin semua ini terjadi. Sembadra mengangguk. Kalau begitu, jangan ulangi. Suasana perlahan berubah. Tangisan dari kamar belakang semakin kecil. Angin berhenti. Api lampu kembali stabil. Hujan di luar mulai mereda. Namun tepat ketika semua orang mengira gangguan telah selesai, terdengar suara ketukan dari bawah lantai. Tok, tok, tok. Sudira memandang ayahnya. Apa itu? Tidak ada yang menjawab. Ketukan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Sembadra memejamkan mata. Ia tahu masih ada sesuatu yang belum selesai. Besok pagi, kita periksa halaman dan bagian rumah ini, katanya. Malam itu mereka tidak tidur sendiri-sendiri. Semua berkumpul di ruang tengah sampai menjelang subuh. Saat azan mulai terdengar dari masjid kampung, rumah tersebut akhirnya benar-benar tenang. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara tangisan, tidak ada ketukan. Pusparini tertidur di pangkuan Rukayah. Wiranta bersandar ke dinding. Sudira menatap keluar jendela. Reksa duduk dengan kepala tertunduk. Sementara Sembadra memandang halaman. Kabut pagi perlahan turun. Pohon mangga yang selama berminggu-minggu terlihat mengerikan, kini tampak biasa. Setelah matahari terbit, Sembadra dan Mbah Jayeng memeriksa halaman. Di dekat akar pohon mangga, mereka menemukan tanah yang kembali terbuka. Sembadra tidak menyentuh apapun. Ia hanya berkata, masih ada yang harus dibereskan. Wiranta mendekat. Apakah semuanya belum selesai? Sembadra menatap rumahnya. Belum sepenuhnya. Tapi malam tadi adalah langkah pertama. Reksa berdiri beberapa meter dari mereka. Nyai, apakah saya masih bisa memperbaiki kesalahan saya? Sembadra menatapnya. Selama kamu benar-benar menyesal dan mau berubah, selalu ada jalan untuk memperbaiki kesalahan. Reksa menangis. Untuk pertama kalinya sejak persoalan itu dimulai, wajahnya terlihat lebih ringan. Namun Sembadra masih menyimpan kekhawatiran. Ia tahu gangguan yang terjadi tidak akan berhenti hanya karena seseorang sudah meminta maaf. Masih ada sesuatu yang harus diputus. Sesuatu yang bermula dari dendam lama, lalu berkembang menjadi teror bagi dua keluarga. Dan Sembadra sudah mengambil keputusan. Ia akan menyelesaikannya tanpa membalas keburukan dengan keburukan. Hari itu, setelah semua orang pulang, Sembadra kembali membuka buku catatan peninggalan Kisura. Ia membaca halaman terakhir dengan perlahan. Kemudian matanya berhenti pada sebuah kalimat yang pernah ditulis suaminya bertahun-tahun lalu. Jika rasa takut sudah masuk ke dalam hati, jangan melawannya dengan kesombongan. Hadapi dengan doa, kesabaran, dan keberanian. Sembadra menutup buku itu. Di luar, matahari pagi mulai menerangi sawah-sawah bayat. Namun dari arah rumah Reksa terdengar suara benda jatuh. Sembadra menoleh. Wajahnya kembali serius. Perjalanan mereka ternyata belum benar-benar berakhir. Pagi itu, setelah malam panjang yang membuat seluruh keluarga hampir tidak tidur, rumah Wiranta perlahan kembali tenang. Cahaya matahari masuk melalui jendela ruang tengah. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, tidak ada suara langkah di atas genteng. Tidak ada ketukan dari pintu dan tidak terdengar tangisan dari belakang rumah. Namun, Sembadra masih belum merasa semuanya selesai.
Ia berdiri di dekat pohon mangga sambil memandangi tanah yang semalam ditemukan terbuka. Mbah Jayeng berada di sampingnya. "Nyai, apakah gangguannya sudah berhenti?" Sembadra menggeleng pelan. "Saya rasa yang paling berat sudah lewat. Tapi yang penting bukan hanya menghilangkan ketakutannya. Mereka harus benar-benar berdamai dengan masalah yang selama ini menjadi awal semuanya." Tidak lama kemudian, Ureksa datang bersama Wiranta. Untuk pertama kalinya mereka berdiri berhadapan tanpa kemarahan. Ureksa menundukkan kepala. "Wiranta, saya minta maaf." Wiranta diam beberapa saat. "Saya tidak bisa melupakan semua yang terjadi dalam waktu sehari. Saya mengerti. Tapi saya juga tidak mau terus hidup dengan dendam." Ureksa mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Mulai sekarang, kita selesaikan masalah tanah itu dengan cara yang baik." Mbah Jayeng tersenyum tipis. Begitulah seharusnya orang satu kampung. Hari-hari berikutnya mulai berubah. Pusparini tidak lagi mengalami mimpi buruk. Rukayah bisa tidur tanpa mendengar suara aneh. Wiranta juga tidak lagi terbangun dengan dada sesak. Sudira yang sebelumnya paling tidak percaya, akhirnya justru menjadi orang yang paling rajin mengingatkan keluarganya untuk berdoa. Sementara Wereksa benar-benar menjauhi orang yang dahulu ia datangi. Ia mengakui kesalahannya kepada keluarga dan berusaha memperbaiki hubungan dengan Wiranta. Sembadra kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Setiap pagi, ia kembali berjualan pecel di pasar Bayat. Orang-orang mulai mengetahui bahwa perempuan sederhana itu pernah membantu sebuah keluarga melewati masa yang sangat sulit. Beberapa warga bahkan datang meminta pertolongan. Namun Sembadra selalu berkata, "Saya bukan orang sakti. Jangan bergantung kepada saya. Perbanyak doa dan tetap berusaha." Suatu sore, ketika pasar hampir tutup, Sembadra duduk sendirian di lapaknya. Ia teringat Kisura. Dulu, suaminya sering mengatakan bahwa ilmu tidak boleh digunakan untuk membuat orang lain takut. Sembadra tersenyum kecil. "Mas, akhirnya saya mengerti kenapa dulu kamu memilih diam." Angin sore berembus melewati pasar. Setelah semua dagangan dibereskan, Sembadra pulang ke rumahnya di Krakitan. Malam itu, ia membuka peti kayu peninggalan Kisura. Buku catatan lama masih tersimpan di dalamnya. Ia membukanya sampai halaman terakhir. Di sana terdapat tulisan tangan Kisura yang sudah mulai pudar. Jika suatu hari manusia datang kepadamu karena ketakutan, jangan ajari mereka untuk takut kepada sesuatu yang tidak terlihat. Ajari mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan. Sembadra membaca kalimat itu berulang kali. Air matanya jatuh. "Tenang, Mas. Saya akan ingat." Ia menutup buku tersebut. Rumah menjadi sunyi. Tiba-tiba terdengar suara kentongan dari kejauhan. Tok, tok, tok. Sembadra mengangkat kepala. Suara itu berasal dari arah perbukitan Bayat. Ia berdiri dan membuka pintu depan. Kabut tipis terlihat menggantung di jalan desa. Tidak ada seorang pun. Sembadra hendak menutup pintu ketika mendengar suara langkah dari belakang. Ia menoleh. Kosong. Namun di tanah dekat pohon mangga terdapat 3 jejak kaki basah. Sembadra memandanginya beberapa saat. Anehnya, kali ini ia tidak merasa takut. Ia hanya tersenyum tipis. Kalau masih ada yang membutuhkan pertolongan, datanglah dengan cara yang baik. Ia kemudian menutup pintu dan kembali ke dalam rumah. Malam semakin larut.
Di atas meja, buku peninggalan Ki Sura tiba-tiba terbuka sendiri. Halaman terakhir bergerak perlahan tertiup angin yang entah datang dari mana. Lalu semuanya kembali diam. Sejak malam itu, tidak pernah lagi terdengar gangguan di rumah Wiranta. Perselisihan dengan Wreksa berakhir. Keluarga mereka kembali hidup berdampingan sebagai tetangga. Dan Nyai Sembadra tetap menjadi perempuan sederhana yang setiap pagi mengulek sambal pecel di pasar Bayat. Tidak ada yang melihatnya sebagai orang sakti. Tidak ada yang mengetahui seluruh kisah masa lalunya. Tetapi setiap kali seseorang datang dengan wajah ketakutan, Sembadra selalu membuka pintu rumahnya. Sebab ia tahu, terkadang yang paling dibutuhkan seseorang bukanlah kesaktian, melainkan seseorang yang mau mendengarkan, menenangkan, dan mengingatkan bahwa rasa takut tidak boleh lebih besar daripada keyakinan. Di suatu malam yang tenang, dari arah perbukitan Bayat terdengar suara kentongan 3 kali. Tok, tok, tok. Sembadra membuka mata dari tidurnya. Ia tersenyum kecil, lalu kembali memejamkan mata. Kali ini tidak ada ketakutan, hanya doa yang pelan-pelan memenuhi rumah kecil itu. Dan kisah tentang janda penjual pecel yang ternyata memiliki kemampuan rukyah tersebut akhirnya menjadi cerita yang terus dibisikkan warga desa Krakitan dari satu generasi ke generasi berikutnya.